Selamat siang teman-teman CGP Angkatan 4 Kabupaten Manggarai Timur. Hari ini saya mensimulasi eksplorasi konsep tentang nilai-nilai kebajikan universal. Saat ini juga di samping saya ada rekan kerja Bapak Kunterius Wiratno. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Yohan. Minta maaf saya sudah mengganggu. Bisa saya berdiskusi hari ini, minta waktunya 5-10 menit. Oke. Jadi begini Pak, di pertemuan tadi di ruangan guru itu kepala sekolah menyampaikan kegelisahannya. Kegelisahannya itu berangkat dari hasil kerja. Nilai rapor anak-anak itu yang tidak mencapai standar ketentuan minimal. Ini menciptakan kegelisahan seorang pemimpin kita, sehingga dia menyampaikan di forum tadi. Begitu mengingat juga persyaratan dari perguruan tinggi bahwa setiap siswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi itu harus mencapai standar minimal yang disampaikan. Hanya realita yang terjadi saat ini di sekolah bahwa anak-anak kita tidak mencapai situ nilainya. Sehingga di pertemuan tadi juga kepala sekolah menyampaikan visinya bahwa minimal dari kita SMA Negeri 3 Borong itu 25% itu harus bisa sampai ke universitas anak kita. Tetapi realitanya kita belum sampai ke situ. Sehingga kepala sekolah tadi mendesak kepada guru kalau bisa mengetuk pintu hati kita juga bagaimana nilai-nilai yang tidak mencapai standar itu ditambah 10 poin untuk bisa sampai ke sana begitu. Jadi kita juga merasa terpanggil dengan hal itu. Sejauh ini juga saya minta bagaimana pandangan Bapak Kunterius melihat pernyataan tadi. Oke, baik ya, terima kasih Pak Yohan. Tadi kita sama-sama ikut tadi ya pertemuan di kantor tadi ya yang membahas tentang bagaimana nilai akademik peserta didik kita ya, itu terkait juga dengan salah satu visi tadi ya yang Bapak Kepsek sampaikan bahwa dia punya mimpi agar 25% peserta didik kita nanti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk bisa mencapai ke perguruan tinggi itu adalah nilai, standarnya nilai, di mana perguruan tinggi negeri kalau tidak salah sekarang itu kan harus nilai ambang bawahnya itu 80, nilai 80 per mata pelajaran. Oke, sehingga tadi dia dengan tegas mengatakan dan mengajak kita supaya kita bisa ya, dengan sebisa mungkin kita bisa menaikkan poin anak-anak tersebut, nilai tersebut yang di bawah standar ya, dengan nilai 10 poin ya, 10 poin. Kalau 70 dinaikkan menjadi 80. Oke, saya setuju dengan keinginan atau visi yang disampaikan oleh kepala sekolah. Saya setuju juga kalau dia mengatakan bahwa kita harus berempati terhadap peserta didik. Ya, kita harus, salah satu bentuk dukungan kita terhadap peserta didik agar mereka nantinya bisa masuk ke perguruan tinggi adalah dengan ya kita menaikkan nilai mereka ya, memberi nilai terhadap anak-anak itu yang harus di atas KKM semua, harus ya paling bawahnya itu 80. Saya setuju itu ya, apalagi ya kepala sekolah mengatakan tadi bahwa ya kita melihat para peserta didik itu seperti anak kita sendiri. Saya setuju dengan itu. Tetapi ada satu hal yang sedikit saya ya memberikan keberatan tadi. Pak Yohan lihat tadi saya ada instruksi tadi ketika pertemuan tadi ya tadi saya mengatakan bahwa jangan sampai anak-anak memiliki kesan bahwa mereka menerima, artinya kita hanya memberikan nilai. Jangan sampai anak-anak merasa seperti itu. Oke lah, kita merasa bahwa kita loyal terhadap lembaga, kita mau bekerja sama dalam rangka anak-anak itu masuk ke perguruan tinggi. Sebuah kebanggaan terbesar bagi kita malah kalau anak-anak itu 25%. Jangankan 25%, bahkan keinginan saya 50% yang masuk ke situ, ke perguruan tinggi negeri. Ya, dengan mendongkrak nilai rapornya. Tetapi caranya itu yang saya tadi kurang setuju. Ya, yaitu seolah-olah terkesan bahwa kita memberikan nilai kepada anak, memberi. Jadi anak-anak punya pemahaman bahwa wah gampang sekali untuk mendapatkan nilai 80 ini. Ya, artinya ya gurunya yang memberikan nilai, bukan atas dasar perjuangan. Padahal keinginan saya supaya anak tidak memiliki gambaran tersebut, ya tidak tertanam bahwa kesannya mereka diberikan nilai. Iya, diberikan juga rasa tanggung jawab terhadap anak-anak terhadap nilai itu. Oke, untuk mencapai nilai 80 setidaknya apa? Diimbangi dengan pemberian tugas atau remedi ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan materi. Misalnya KD apa yang belum dia penuhi di situ, yang nilainya rendah. Ayo kita dongkrak nilainya itu dengan memberikan tugas tambahan yang berhubungan dengan materi.
Ya, saya setuju sekali kalau misalnya anak-anak itu harus masuk ke perguruan tinggi. Itu mimpi kita. Mimpi, saya pikir kalau kita berada di dalam satu lembaga, bukan hanya mimpi pribadi seorang guru, tetapi itu mimpi ke lembaga. Nah, sebagai seorang guru juga kan kita harus memberikan loyalitas kita terhadap lembaga. Salah satunya iya bekerja sama di bidang itu tadi. Tetapi yang menjadi poin penting Pak Iwan, bahwa saya setuju dengan sikap empati terhadap peserta didik. Iya, memandang peserta didik seperti anak sendiri. Tetapi di balik itu juga kita harus memberikan apa? Mengajarkan nilai tanggung jawab terhadap anak-anak. Tanggung jawab itu penting. Ya, tanggung jawab dalam hal apa? Bagaimana dia mendongkrak nilai yang dia miliki sekarang kalau tidak memenuhi KKM? Ya, didongkrak dengan apa? Ya, memberikan tugas tambahan kepada mereka. Ataupun ada banyak cara. Kemudian yang perlu diingat juga Pak Iwan, bahwa ya tadi juga ada teman juga mengatakan bahwa jangan hanya lihat di proses akhirnya deh. Kita lihat bagaimana proses dia tahap per tahap itu. Kemudian penilaian itu bukan hanya soal di atas kertas, ujian akhir selesai, tetapi ada hal-hal lain proses selama ini. Bagaimana sikapnya, tanggung jawabnya seperti apa, bagaimana praktiknya, begitu. Saya pikir kalau misalnya diakumulasi dari semua penilaian tersebut, bisa lah kita memberikan nilai 80. Tapi ya diimbangi dengan tugas tadi tambahan supaya apa? Mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap peserta didik. Itu dari saya. Jadi saya bisa petik sedikit kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Kontinuus dari bawah. Mereka dituntut untuk menghargai proses namanya. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan baik ini yang sudah mau berbagi. Terima kasih teman-teman CGP. Selamat siang. Baik, terima kasih. Di video sebelumnya tadi itu saya mewawancarai rekan kerja saya. Di situ juga beliau menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan berkaitan dengan pendapatnya. Pendapat yang disampaikan oleh rekan kerja saya tadi bahwa beliau secara garis besar ingin mengatakan rasa dukungannya terhadap niat kepala sekolah, namun ada beberapa poin, beberapa proses yang harus dilalui untuk memberikan penilaian itu biar bisa lebih bergengsi atau bermartabat mengenai penilaian itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang dilandaskan oleh teman-teman saya tadi, Pak Kontinuus, bahwa dia sebenarnya itu menunjukkan rasa empatinya. Rasa empatinya itu muncul karena dia menganggap bahwa anak didik yang ada di sekolah juga merupakan representasi anak didiknya yang ada di rumah selaku anak kandung, sehingga tidak menutup kemungkinan dia tidak ingin membantu. Sebetulnya ingin membantu. Hanya itu saja tadi. Ada beberapa poin yang ingin diberikan oleh beliau bahwa belajar menghargai proses itu jauh lebih penting ketimbang hasil. Persoalan untuk memberi hasil kepada anak-anak itu adalah hal yang gampang, tetapi bagaimana anak-anak dilatih bagaimana untuk menghargai proses dalam belajar. Itu yang disampaikan oleh beliau. Dan juga beliau juga menyampaikan pengambilan keputusan oleh beliau juga itu sama seperti yang dirasakan oleh saya saat ini, bahwa saya sependapat, satu frekuensi pemikiran dengan beliau bahwa anak-anak dalam pemberian nilai memang secara moral, secara etika kita memiliki rasa empati terhadap mereka, mengingat mereka juga merupakan anak kita. Tetapi begini yang perlu kita garis bawahi, biar tidak terkesan memanjah pada mereka, anak-anak juga perlu diberi rasa tanggung jawab, sehingga ada nilai pengorbanan yang muncul dari mereka, bahwa belajar sejatinya bukanlah proses untuk mendapatkan nilai, tetapi proses untuk menghargai sebuah belajar itu sendiri. Itu yang saya petik dari beliau. Kemudian pandangan saya mengenai rekan kerja saya itu memberikan apresiasi juga langkah kepala sekolah untuk mendukung geliat anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi. Hanya persoalan yang kita alami hampir di setiap satuan pendidikan juga, salah satunya di SMA Negeri 3, itu terkadang fakta nilai-nilai pembelajaran anak-anak itu tidak mencapai standar begitu. Untuk mencapai ke sana, kita mau tidak mau harus bisa memberikan beberapa pendampingan atau pembenahan sumber daya mereka, biar nanti tampil ke perguruan tinggi itu dengan modal akademik yang bagus. Tidak saja hanya bergaya di atas nilai rapor yang begitu bagus, tetapi juga pemahaman pengetahuan yang begitu bagus. Hingga di sini kita guru-guru juga dituntut bagaimana untuk membiasakan hal-hal seperti itu. Kemudian mengenai pendapat seperti itu, faktor-faktor yang dapat menentukan pendapat
pendapat saya, karena saya melihat anak-anak saat ini lebih konsentrasi pada hasil faktor-faktor penggunaan gadget ini yang membuat mereka juga menciptakan mental instan dalam belajar. Harapan saya dengan melihat fenomena-fenomena seperti ini, anak-anak tidak lagi melihat itu sebagai suatu kebiasaan, tetapi mengurangi kebiasaan-kebiasaan itu dan kembali membujuk mereka masuk dalam kebiasaan-kebiasaan yang produktif, menghargai proses, sehingga proses yang bagus itu bisa menghasilkan nilai yang bagus, sehingga masuk dalam perguruan tinggi dengan modal akademik yang begitu bagus. Saya pikir itu saja dan beberapa poin-poin penting yang saya tangkap dari pernyataan beliau tadi. Terima kasih, saya kembalikan.